Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kajian bulanan pada siang ini tanpa halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Saya selaku MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat kajian inti, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, masuk acara yang pertama. Sebelumnya, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibmawati Zafira. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ya, sebelum dimulai bisa dinyalakan kameranya ya, biar kelihatan wajahnya. Di on cam dulu. Ya. Kalau udah on cam silahkan dimulai pembacaan ayat suci Al-Qur'annya, Mbak Zafira. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summa raji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khasi'a. Yanqaliba ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lis-syayatin wa a'tadna lahum 'adabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum qatanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Sadaqallahul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibmawati Zafira. Selanjutnya kita masuk ke acara ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh wali kelas 10 IPS 3 dan sambutan kedua akan disampaikan oleh ketua kelas. Baiklah, mari kita dengarkan sambutan dari wali kelas 10 IPS 3
yakni Bapak Yusuf Effendi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan pengajian kelas perdana pada hari ini. Selawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelumnya mohon maaf kepada yang saya hormati, kepada Ibu Nur Hadijah SAG selaku narasumber atau pengisi dari pengajian kelas kita hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang saya hormati yang telah menyiapkan pengajian kelas kita hari ini dengan sangat baik. Saya ucapkan kepada anak-anakku 10 IPS 3 semuanya selamat bergabung di pengajian kelas perdana kita. Nah, biasanya ini pengajian kelas itu dilaksanakan secara tatap muka, biasanya digilir ya dari rumah ke rumah siswa-siswi secara bergiliran. Tapi karena masih dalam suasana pandemi, jadi kita masih online ya. Tapi semoga semangatnya untuk mengikuti tetap sama. Nah, ini yang saya sampaikan tidak akan banyak. Yang saya akan sampaikan adalah kita belajar di SMA ini kan kita belajar ada 2 jenis ya. Kita belajar akademis dan kita belajar non-akademis. Di mana kedua-duanya ini menurut saya itu sangat penting. Di kalian belajar akademis, itu kalian belajar pengetahuan, belajar sains, belajar humaniora, itu nanti untuk bekal kalian, ilmu pengetahuan kalian. Nah, yang non-akademis itu seperti ekstrakurikuler dan kegiatan pengajian kelas yang hari ini kalian sedang ikuti itu juga merupakan pembelajaran non-akademis, di mana nanti kalian ketika sudah terjun di masyarakat atau di lingkungan kerja, nanti kalian juga akan dituntut untuk masuk ke organisasi. Nah, kalau kalian sudah membiasakan diri sejak SMA untuk berlatih berorganisasi di ekstra apapun, nanti ketika kalian terjun di masyarakat atau misalnya kalian terjun di lingkungan kerja, nanti kalian sudah lebih siap dan lebih pede. Nah, ini tentunya ketika kita mau mengadakan pengajian kelas kan kita sudah rencanakan beberapa hari lalu, dari mulai memilih siapa MC-nya, memilih siapa yang akan membacakan ayat suci Al-Quran. Pasti kalian di rumah sudah berlatih ya, ketua kelasnya juga pasti berlatih bagaimana cara nanti memberi sambutan, kalian pasti sudah berlatih di rumah. Nah, skill-skill seperti ini yang tidak kalian dapatkan di pembelajaran akademis. Nah, kalian dapatkannya itu di non-akademis seperti kegiatan kita hari ini. Nah, harapan saya nanti yang hari ini belum bisa ikut, mungkin di pertemuan berikutnya semoga bisa ikut semuanya. Jadi kalian nanti akan punya pengalaman-pengalaman yang kalian tidak dapat di kelas. Nah, itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk waktunya saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Selanjutnya sambutan kedua dari ketua kelas yakni Ibmawan Ahmad Fauzan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya wa rasulah ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kajian bulanan tanpa suatu halangan apapun.
Tidak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menderang sampai saat ini. Tidak perlu berlama-lama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian bulanan pada hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah-hikmahnya dan pengajian ini bisa berjalan lancar hingga akhir nanti. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Bu Nur Khadijah. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahu alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dan mana dengan kerahmatan itu pun Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memanfaatkan apa yang telah Allah rahmatkan kepada kita semuanya, dan selain itu kita juga bersyukur kepadanya di mana kita diberikan kesehatan, kesempatan, apalagi kita bisa melaksanakan kegiatan seperti halnya pengajian kelas yang kita laksanakan di setiap bulannya. Walaupun ini dalam kondisi pandemi, kita tetap bisa melaksanakan. Ini adalah bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tak lupa kita juga panjatkan puja syukur kita kepada Allah Ta'ala, di mana Allah telah menurunkan kepada kita semuanya dengan lahirnya Nabiullah Muhammad SAW, dan mana dengan lahirnya beliau inilah yang nanti akan kita jadikan materi ataupun kajian di kesempatan siang hari ini. Tak lupa pula sholawat dan salam kita junjungkan kehadirat beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga syafaat Allah melalui beliau ini dapat kita dapatkan bersama di yaumul akhir, sehingga kita insya Allah akan mendapatkan apa yang kita inginkan bersama, yaitu kebahagiaan baik itu dunia ataupun akhirat. Tadi di ayat yang Bu Inung sampaikan di mukadimah dari apa yang kita berikan, insya Allah nanti di kesempatan siang hari ini, bahwasanya Quran Surat At-Taubah ayat 128 ini merupakan ayat di mana baginda Nabi Agung Muhammad SAW disebutkan di dalam firman-Nya, di dalam firman Allah Ta'ala, yang mana ini merupakan persaksian dari Allah Ta'ala bahwasanya telah datang seorang Rasul, di mana Rasul ini berasal dari kaumnya sendiri, yaitu dari kita, yang mana Rasulullah Muhammad SAW ini berat di dalam penderitaannya ketika beliau ini berjuang untuk berdakwah, dan apa yang beliau inginkan terhadap umatnya yaitu agar umatnya senantiasa mendapatkan keimanan dan keselamatan.
di mana baginda Nabi Agung Muhammad SAW ini memiliki kepribadian penyantun dan penyayang terhadap umatnya. Ini adalah ayat yang terkandung dalam Quran surat At-Taubah ayat 128 sebagai mukadimah yang tadi Ibu sampaikan di awal dari ayat yang Bu Inung bacakan tadi. Nah, di sini kita memang akan mengkaji terkait dengan hikmah tertinggi akan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW. Kita tahu bersama bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini lahir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, dan beliau ini lahir bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun Fil, dan bertepatan pula dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Dan insya Allah kelahiran beliau ini akan kita peringati di tanggal 12 Rabiul Awal, besok kita di hari Selasa, ya. Insya Allah akan kita peringati bersama terkait dengan kelahiran beliau. Tetapi Bu Inung tidak akan mengkaji terkait dengan kelahiran beliau secara runtun, tetapi di sini kita akan mengambil hikmah saja dari kelahiran beliau. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ini memang sudah dibicarakan sebelumnya, 600 tahun sebelum kelahiran beliau ini sudah dibicarakan bahwasanya akan lahir Nabi yang membawa kabar gembira. Dan apa yang disampaikan oleh beliau ini tertulis dalam sebuah kitab. Dan Al-Quran pun menyadur kembali sebagai firman Allah, di mana Alkitab yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam 600 tahun sebelum kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kabar gembira ini sudah disampaikan oleh Nabi Isa kepada kaumnya, yaitu dari kaum Bani Israel. Dan hal tersebut disampaikan oleh seorang nabi yang beliau ini mempunyai hal yang sangat luar biasa, baik itu dari kelahirannya, beliau ini sangat luar biasa, yang menunjukkan kebesaran Allah, di mana Nabi Isa ini lahir tanpa adanya seorang ayah. Beliau ini juga terlahir dari seorang ibu yang sangat mulia, sangat suci, yang ini tidak bisa kita pertanyakan lagi bagaimana Siti Maryam terkait dengan akhlak atau kepribadian beliau. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat yang juga sangat luar biasa. Selain ia juga bisa menghidupkan orang yang sudah mati, beliau juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dan kemukjizatannya itu adalah kemukjizatan yang memang Allah tunjukkan kepada Bani Israel, bahwasanya Bani Israel itu yang kita kenal orangnya tidak mudah untuk mendapatkan peringatan. Ternyata dengan datangnya, lahirnya Nabi Isa alaihissalam, mereka itu pun melihat bahwasanya kebesaran Allah itu benar-benar nyata yang terjadi pada Nabi Isa alaihissalam. Selain itu, kematian Nabi Isa adalah juga suatu hal yang sangat luar biasa, di mana kematiannya atau wafatnya itu tidak seperti halnya kita manusia biasa, tetapi Allah mengangkatnya ke tempat yang paling tinggi di surganya, ya, atau di sisi Allah Ta'ala. Dan mana Nabi Isa alaihissalam nanti pun juga akan diturunkan kembali ke muka bumi ini di yaumul akhir atau di hari kiamat. Inilah kelebihan Nabi Isa, dan beliaulah yang membawa kabar gembira terkait dengan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW, yang kemudian Allah tuangkan kembali dalam Quran surat As-Saff ayat 6, ya, di mana dalam Quran surat Saff ayat 6 ini Bu Inung bacakan artinya, ya. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat.
dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Dan ini adalah kejelasan dari Allah Ta'ala yang melanjutkan dari apa yang Nabi Isa alaihissalam sampaikan kepada Bani Israel, bahwasanya nanti akan lahirlah seorang Nabi yang akan membawa kerahmatan bagi seluruh alam. Nah, kita akan melanjutkan bahwasanya setelah berita yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam di sini, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau ini dilahirkan memang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dan nanti kita akan sampaikan bagaimana Allah menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana kerahmatan dengan kelahiran beliau. Nabi Agung Muhammad SAW di saat kelahirannya itu memang kita peringati bersama, kita sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau. Bukan berarti kita mengkultuskan kepada beliau sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan kepada Nabi Isa alaihissalam. Memang peristiwa ataupun kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW itu pernah diperingati untuk pertama kali sejak kepemimpinan ataupun pemerintahan dari dinasti Fatimiyah. Ya, Bu Inung merasa berat mengatakan ini karena dinasti ini adalah dinasti dari kelompok Syiah, ya, yang mungkin ini berseberangan dengan kita, ya, yang mana orang-orang Syiah ini memang mereka ini lebih mengkultuskan para pemimpin mereka. Tetapi bukan berarti kita mengkultuskan kepemimpinan dari umat Islam seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang mengkultuskan para pemimpin mereka, ya, dengan jalur keturunan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tetapi di sini kita memperingati Maulid Nabi itu dalam rangka kecintaan kita kepada beliau. Awal sejarah di mana Nabi Agung Muhammad SAW diperingati akan kelahirannya di tahun 230 Hijriah. Memang sejak kelahiran beliau ini sampai mungkin saat ini dan akhir zaman nanti, kelahiran beliau itu sangat dikenang oleh kita umat Islam. Tetapi kita sebagai bagian dari umat Islam bukan berarti kita mengeluh-elukan seperti halnya Nabi Isa, bahkan dianggap sebagai anak Tuhan, bahkan dituhankan oleh orang-orang Nasrani, itu yang Rasulullah tidak inginkan. Memang ada sebagian yang mengatakan memperingati Maulid Nabi itu adalah bid'ah, tetapi bukan berarti kita mempertentangkan masalah ini bid'ah ataukah tidak. Tetapi di sini kita hanya melihat dari sisi kecintaan kita kepada Rasul saja, sehingga kita akan mendapat hikmah yang terbesar dari peristiwa kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana hikmah akan kelahiran beliau, seperti halnya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan saya Allah mengutus Rasul kecuali membawa rahmat untuk seluruh alam. Rasulullah Muhammad SAW ketika kelahirannya tidak hanya ataupun bukan hanya membawa rahmat untuk umat manusia saja, tetapi kelahiran beliau ini membawa rahmat untuk alam semesta ini. Karena Rasulullah Muhammad SAW ini mengemban tugas yang sangat luar biasa yang tidak setiap diri manusia, bahkan tidak semua Rasul itu mempunyai kemampuan seperti halnya Nabi Agung Muhammad SAW ini sebagai Khatamul Anbiya mengemban tugas kepada kaumnya. Dan mana Rasul Muhammad ini tidak diperuntukkan untuk satu kaum saja.
Ya, karena hikmah yang pertama tadi kita sampaikan bahwasanya kelahiran beliau ini sebagai rahmat. Sehingga kelahiran ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW seperti halnya dalam firman Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Beliau ini adalah rahmatan lil alamin, diperuntukkan untuk semua kaum, semua golongan, tidak memandang itu hitam, putih, sipit, ya, ataupun mereka yang matanya lebih lebar, ya, itu semua tidak membedakan antara ras satu dengan yang lainnya. Rasulullah Muhammad SAW berbeda dengan umat-umat terdahulu, di mana para nabi itu sebelumnya hanya diperuntukkan untuk satu kaum saja. Kaum yang dipimpin oleh nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, kita tahu bahwasanya mereka ini hanya diperuntukkan untuk satu kaum, seperti halnya Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Musa, ya, Nabi Isa alaihissalam. Mereka hanya diperuntukkan untuk satu kaum. Kelebihan dari Nabi Muhammad SAW itu merupakan nabi bagi seluruh umat manusia. Sampai akhir zaman tidak ada terputus dari Nabi Agung Muhammad SAW sebagai bagian daripada umatnya. Nah, itu adalah hikmah yang pertama, di mana kerahmatan ini sangat luar biasa ketika kita melihat bagaimana perjuangan beliau terhadap umatnya. Ya. Begitu sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Dan bentuk kasih sayang Rasulullah Muhammad SAW kalau kita banyak membaca tentang beliau, bagaimana perjuangan beliau. Bahkan beliau ini merelakan tidak hanya harta, nyawanya pun beliau relakan untuk umatnya. Bagaimana beliau mengangkat pedang untuk umatnya. Bagaimana beliau memberikan hartanya untuk perjuangan Islam. Kita tahu istri Rasulullah yaitu Khadijah. Beliau ini memiliki harta 2/3 daripada bangsa Arab. Itu adalah harta kekayaan dari Khadijah. Tetapi itu semua beliau relakan untuk perjuangan Islam. Tidak hanya harta, tetapi nyawa pun beliau berikan. Bahkan sebagai seorang pemimpin, beliau ini merelakan semuanya dengan kehidupan mewah yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin. Beliau hidup sangat sederhana. Bahkan bajunya pun koyak-koyak beliau pun juga masih kenakan. Tidak seperti kita lihat para pemimpin saat ini. Nah, inilah ya yang perlu kita contoh bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dalam kepribadiannya. Selanjutnya, selain hikmah yang pertama sebagai rahmat, Rasulullah Muhammad SAW juga sebagai khairu ummah. Ya. Beliau ini mampu memimpin umat Islam itu dengan sebaik-baiknya kepemimpinan sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummah. Ya. Di sini kita lihat Rasulullah Muhammad SAW memimpin di antara masyarakat yang kita tahu di zamannya yang kita sebut dengan masyarakat jahiliyah. Bagaimana kita lihat kondisi masyarakat jahiliyah? Mereka tidak punya peradaban. Mereka tidak tahu yang namanya sopan santun. Ya. Mereka ini dikatakan orang-orang yang begitu rendah. Tetapi Rasulullah mampu mengangkat masyarakat jahiliyah di tengah masyarakat adikuasa pada zamannya, yaitu ketika kebesaran Romawi dan Yunani, bahkan bangsa Persia. Ya, mereka ini adalah bangsa-bangsa yang besar. Ternyata dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam, beliau ini mampu membawa bangsa jahiliyah ini mampu berkuasa di atas bangsa-bangsa yang besar. Bahkan Persia, Romawi berhasil ditaklukkan oleh Islam. Itulah yang mampu kita contoh
dari kepribadian dan kepemimpinan Rasul Muhammad SAW sebagai pemimpin Islam, dan beliau adalah sebaik-baiknya pemimpin seperti halnya Allah firmankan dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Selanjutnya hikmah yang akan kita lihat yang ketiga, beliau adalah penyempurna akhlak. Kita tahu bahwasanya seperti halnya hadis yang beliau sampaikan, inna dina indallahil Islam, ketika beliau ini membawa firman Allah terkait dengan Islam, maka beliau itu pun menyampaikan pula bahwasanya beliau itu diturunkan ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak jahiliyah karena asal kita break sebentar, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan setelah tadi kita break sebentar karena azan asar ya. Kita lanjutkan bahwasanya setelah Nabi Agung Muhammad SAW kita tahu bersama di dalam hadis beliau, inna bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya baginda Nabi Agung Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan yaitu untuk memperbaiki akhlak daripada manusia. Dengan suri tauladan beliau, dengan contoh beliau, dengan kasih sayang beliau,
beliau menunjukkan bagaimana akhlak Islam, yang mana akhlak Islam inilah yang akan mengangkat derajat manusia dari derajat yang rendah sampai menjadi derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Dan mana akhlak Rasulullah inilah akhlak yang Allah inginkan, seperti halnya akhlak yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Selain itu, Quran surat Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman bahwasanya sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Rasul Muhammad SAW di dalam hikmah yang kedua terkait dengan akhlak yang Rasulullah berikan ataupun Rasulullah contohkan dalam kehidupan sehari-hari adalah akhlak yang memang benar-benar harus kita contoh dalam kehidupan mampu untuk menjadi manusia yang mulia, manusia yang memiliki sesuatu kelebihan dibanding manusia yang lain. Karena dengan kita mencontoh akhlak daripada Nabi Agung Muhammad SAW, paling tidak kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kitab sucinya, yaitu kitab suci Al-Quran. Yang selanjutnya, hikmah tertinggi dari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Agung Muhammad SAW di masa kelahirannya, dengan kelahiran beliau inilah maka risalah kerasulan mampu beliau sampaikan kepada kita sampai saat ini, di mana tugas beliau yaitu untuk menyampaikan terkait dengan keimanan, keislaman, dan keihsanan itu pun pada akhirnya akan sampai pada kita semuanya. Dan mana tugas ini adalah tugas yang beliau emban, dan inilah yang menjadikan tugas yang tidaklah sangat mudah bagi beliau, sehingga Allah pun memfirmankan kepada kita semuanya terkait dengan apa yang tadi di awal Bu Inung sampaikan dalam Quran surat At-Taubah ayat 128. Beliau kita tahu ketika mendakwahkan ajaran agama Islam, halangan dan rintangan yang sangat luar biasa beliau alami. Bahkan beliau itu tidak hanya dilempar dengan batu, bahkan kotoran ternak pun dilemparkan ke wajah beliau. Karena beliau ini dianggap sebagai orang yang telah membawa sesuatu yang berbeda dengan apa yang didapatkan oleh mereka sebelumnya. Karena masyarakatnya adalah masyarakat jahiliyah, masyarakat yang bodoh, tidak tahu peradaban sama sekali. Rasulullah diperlakukan dengan keji, itu adalah hal yang setimpal yang mereka berikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW karena dianggap telah menyalahi apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Nah, oleh sebab itulah di sini kita bisa mengambil hikmah bersama dengan Rasul Muhammad SAW mengajarkan kepada kita terkait dengan keimanan, keislaman, dan keihsanan di sini. Ini semua akan membawa kepada kita kebahagiaan, baik itu dunia ataupun di akhirat. Karena Nabi Agung Muhammad SAW menginginkan kepada kita semuanya agar keselamatan dan keimanan itu pun ada pada diri kita semuanya, seperti halnya ayat yang tadi sudah kita bacakan dalam prolog di awal ataupun sebagai mukadimah dari apa yang Bu Inung sampaikan di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan dari yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita mengenang baginda Nabi Muhammad SAW sebagai wujud rasa cinta kita kepada beliau, karena beliau itu mempunyai rasa cinta yang sangat luar biasa. Maka banyak-banyaklah kita bersolawat kepada beliau, baik itu di pagi hari dan di petang hari. Bukan berarti sekali lagi kita mengeluh-elukan beliau,
Tetapi ini sebagai wujud rasa cinta kita kepada beliau dengan kita banyak-banyak bersolawat. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita semuanya dan terutama bagi Bu Inung. Dan apa yang kita sampaikan di kesempatan hari ini ada hikmah yang bisa kita ambil bersama. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini mau langsung ditutup? Kamera di on-kan sebentar ya sebelum ditutup ya. Coba kameranya di on-kan sebentar. Ada sesi foto bersama. Jadi kameranya di on-kan. Sekali lagi yang kameranya masih dimatikan untuk dinyalakan kameranya. Fahmi, Febri, kameranya nyalakan. Salma, Dini, kameranya nyalakan Dini. Salma, Fahmi, Febri, Bagistira. Bagis, dinyalakan. Salma pun batin lagi. Ayo Salma dinyalakan benar kameranya. Nah. Gitu kan. Ya siap-siap ya, kita tutup bentar ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Siap-siap posenya. 1, 2, 3. Oke ya. Nah, silakan kembali ke pembawa acaranya untuk menutup acara. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, saya selaku MC meminta maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, dan jika ada kebenaran datangnya hanya dari Allah semata. Semoga kita dapat memetik hikmah dari pengajian hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Later. Waalaikumsalam.